Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Ibu. Masih belum semua yang hadir ya. Iya, Ibu. Ibu semoga lekas pulih ya, Ibu. Syafakilah, Ibu. Amin, terima kasih. Kita tunggu 4 menit lagi ya, 7.15 biar semua masuk. Nah, tolong dikabari yang belum. Mohon maaf Ibu, izin masuk. Saya izin bertanya Ibu, apakah yang dispen masih bisa absen Ibu? Maaf, yang apa? Yang dispensasi Ibu. Dispensasi. Oh, ke admin ini aja ya, ke apa Mas Respian ya untuk ininya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ada berapa orang yang dispen? Ada 2 Ibu atas nama Syaniah dan Citra. Sania sama Citra. Dispen apa ya itu ya? Betul Ibu. Nanti bilang ke ini aja, lapor aja ke Pak Respian ya. Baik Ibu, terima kasih.
Baik, kita mulai. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Baik Ibu izin masuk. Sebelum memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa selesai. Oke, untuk pertemuan kali ini, pertemuan ke-15 ya, tentang determinan perubahan perilaku dan metode diagnosis perilaku kesehatan. Sebelumnya, pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempresentasikan apa itu teori-teori yang bisa membantu kita untuk mendiagnosis perilaku kesehatan. Ada yang masih ingat kemarin kita sudah diskusi apa saja? Ada yang masih ingat? Teori SOR, Ibu. Teori SOR. Ya, teori SOR itu apa? Tentang ada stimulus respon sama organismenya, Ibu. Oke, bagus sekali, Gasela. Apalagi? Selain SOR, kemudian kita bisa mendiagnosis perilaku. Teori apa lagi? Teori sosial kognitif, Bu. Sosial kognitif teori, itu tentang apa ya? Itu teorinya berdasarkan pengalaman masa lalu seseorang, Bu. Jadi yang menentukan perilakunya di masa yang akan datang. Dipengaruhi oleh apa aja itu? Ada berapa variabelnya? Dila? Determinasi timbal balik, Ibu. Ada resiprokal, kemudian apa lagi? Kemampuan perilakunya. Iya. Lalu ada pembelajaran observasi dari dirinya. Oke. Lalu ada penguatan. Penguatan, betul. Lalu ada self-efficiency, Ibu. Self-efficacy, ya. Oh iya. Ya, itu bagus sekali, Dela. Tadi sudah Gazela, kemudian Dela, ada lagi? Kita kemarin ada 6 ya teorinya. Apa lagi? Apalagi teorinya? SOR sudah, teori sosial kognitif sudah. Ini baru 2 nih. Yang lain mana nih yang lain? Teori apa lagi? Yang kelompoknya sudah pada maju kan tahu ya? Theory of planned behavior, Ibu. Teori plan of behavior. Apa itu teori plan of behavior atau TPB? Itu biasanya didasarkan pada asumsi bahwa manusia berperilaku pantas atau behave in sensible manner. Jadi Apa manusia itu? manusia berperilaku masuk akal memikirkan dampak dari tindakannya. Ya, variabelnya apa aja itu di plan di TPB? Di TPB apa aja ininya, teorinya, apa variabelnya? Ada attitude, ada subjective norm, dan yang satu lagi apa? Persepsi kontrol. Iya, persepsi kontrol perilaku. Kontrol belief ya. Oke, Nur Asni bagus sekali. Ada lagi teori yang lain lagi? Mungkin health belief. Ya, Nada silakan.
health belief model, Ibu. Ya, betul, health belief model. Apa itu health belief model? Health belief model itu kecenderungan, Bu, mungkin suatu perubahan gitu yang sering digunakan untuk memprediksi perilaku kesehatan preventif dan respon perilaku untuk pengobatan pasien. Seperti itu, Ibu. Oke, ada berapa variabelnya di health belief model? Ada perceived severity, kemudian apa lagi? Perceived, Ada kerentanan, keseriusan, hambatan, keuntungan, terus health motivation, yang terakhir itu cost to action. cues to action ya. Jadi ada perceived severity, perceived suspectability, perceived belief, perceived barrier, sama cues to action. Nah, itu sudah 4. Apalagi? Teori ABCD, Ibu, atau ABCD. Ya, apa itu, Fahmi? Teori ABCD apa? Teori ABCD. Teori ABCD itu merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi hubungan antar perilaku yang bermasalah dengan keadaan lingkungannya, Ibu. Ada apa aja tuh ABCD itu? ABC itu apa itu? A itu apa? A, antecedents, yang B, behavior, yang C, konsekuensinya. Jadi kalau seseorang akan bertindak itu pasti akan mendapatkan konsekuensi. Tindakan seseorang akan dilakukan kalau ada antecedentnya, ada pendahuluannya. Ya. Nah, yang terakhir apa? Teori apa? Teori kognitif. Ya, Tazkiyah. Ibu. Apa? Teori apa? Teori kognitif sosial. Teori kognitif sosial tadi sudah sama Dela. Yang belum? Alia. Ya, Alia, silakan Alia. Lawrence Green, iya, di Lawrence Green ada apa itu? Ada apa aja di Lawrence Green? Di Lawrence Green, oke, masih diam. Kita nanti ketemu di pertemuan hari ini tentang Lawrence Green ya. Oke, untuk determinan perubahan perilaku, ini outline-nya, kita akan lihat bagaimana konsepnya untuk determinan perilaku, kemudian bentuk-bentuk perubahan perilaku apa saja, strategi perubahannya bagaimana, dan metode diagnosis perilaku kesehatan seperti apa. Oke, sebagai introduction-nya, kita sudah tahu sendiri ya, sudah sering ini diulang-ulang, perilaku merupakan suatu kegiatan atau aktivitas manusia yang diamati langsung. Jadi perilaku itu diamati langsung maupun tidak langsung. Jadi ada yang bisa terlihat dan tidak bisa terlihat oleh semua pihak. Kalau Skinner sendiri mengutip dari Sukidionoto Atmojo merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Tadi teman kalian ada yang siapa Gazela menyatakan tentang SOR. Nah, ini teorinya Skinner. Stimulus, organisme, dan respon. Nah, perilaku ini bisa terjadi melalui proses adanya stimulasi terhadap organisme. Ya, tadi SOR tadi. Secara umum perilaku ada segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh individu. Jadi apapun yang kita lakukan setiap hari itu Pak, kalau menurut Skinner itu pasti ada stimulusnya dulu, kemudian organisme itu akan merespon bagaimana terhadap stimulus yang kemudian akan dikeluarkan responnya seperti apa. Seperti tadi saya mencoba mengingatkan Anda kembali ya, ada stimulusnya dengan pertanyaan bagaimana presentasi minggu yang lalu, kemudian stimulus itu saya lemparkan kepada Anda sebagai organismenya, dan beberapa dari teman Anda merespon dari pertanyaan yang saya tanyakan tadi.
Nah, sebagai konsep umumnya, determinan dalam pengertian adalah satu faktor yang tegas menentukan ataupun final sifatnya dalam suatu realisasi sebab akibat. Jadi untuk di determinan kita akan melihat sebab akibatnya, sehingga determinan ini bersifat organistik yang merupakan faktor penyebab yang muncul dari dalam organisme atau dari dalam individu itu sendiri. Berbagai tinjauan tentang determinan perilaku kesehatan ini akan menentukan atau membentuk perilaku. Dalam bidang perilaku kesehatan ada beberapa teori yang menjadi acuan dalam penelitian kesehatan masyarakat. Kalian sudah mempelajari teori itu, ada 6 teori yang sudah kalian pelajari. Saya harap yang sudah kemarin dipelajari itu bisa Anda aplikasikan dalam melakukan kegiatan ataupun program-program kesehatan masyarakat lainnya. Kalau menurut ini saya kembali mengulang, menurut Benjamin Bloom ya, Benjamin Bloom dikutip dalam Noto Atmojo, taksonomi Bloom ya ini ya, membagi perilaku manusia dalam 3 domain ataupun kawasan ya, ranah. Pokoknya kalau ada bilang domain, kawasan, ranah, area itu sama aja. Jadi dalam Bloom, taksonomi Bloom menyatakan ranah dari perilaku manusia ada 3, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ini sudah dibahas pertemuan sebelumnya ya. Kemudian kalau menurut Atkinson sendiri, perubahan merupakan kegiatan atau proses yang membuat seseorang berbeda dengan sebelumnya. Jadi tidak seperti rutinitas ya. Ini orang berubah itu setiap waktunya akan terjadi perbedaan. Kalau rutinitas itu dia akan melakukan suatu rutin saja ya. Tapi kalau untuk perubahan, ada perubahan minimal sedikit pun itu menjadi satu perubahan. Nah, kalau Roger sendiri melihat ada 5 faktor kalau seseorang itu akan berubah. Yang pertama, dia akan berubah kalau dia melihat ada satu keuntungan. Jadi mungkin misal seperti kalian akan mencoba merubah pola belajarnya. Misal yang tadinya seperti yang kita pertemuan yang lalu ya, untuk di komunikasi kesehatan model-model belajar kan beda-beda. Misalkan ada kalian belajar dengan menyuarakan, tapi kalian ini kan mau UAS ya, saya mau mencoba dengan menulis atau membuat rangkuman. Nah itu salah satu faktor yang bisa Anda mencoba untuk melakukan perubahan, karena melihat kalau saya terus mengulang kembali dengan menulis ulang atau membuat kesimpulan, akan membuat keuntungan bagi diri saya karena saya mengulang kembali materi yang sudah ada. Nah itu yang menurut Roger dikatakan kalau dia melihat ada keuntungan, sama juga seperti ibu-ibu yang mau membawa anaknya untuk imunisasi. Dia melihat dampak yang diberikan dengan imunisasi itu terhadap kesehatan anaknya. Jadi dia melihat keuntungannya. Kemudian yang kedua yaitu perubahan yang harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kembali lagi seperti sekarang ya, pada masa pandemi orang akan berubah dengan salah satu protokol kesehatan, misalnya menggunakan masker. Semua orang yang akan bertemu dengan orang lain itu diwajibkan untuk atau berinteraksi dengan orang lain diwajibkan untuk menggunakan masker, karena nilai-nilai yang ada di masyarakat sudah ditentukan bahwa kalau bersosialisasi atau bertemu berinteraksi itu harus menggunakan masker, sehingga yang tadinya tidak mau memakai masker sekarang harus menggunakan masker. Walaupun berita terakhir ya, karena kondisi kita sudah landai, sudah membaik, Pak Presiden Pak Jokowi sudah menginstruksikan kalau kita bisa buka masker di ruang publik. Tapi beberapa tanggapan banyak ya, untuk saya sendiri lebih baik tetap dipakai gitu. Karena apa? Karena kita sudah mencobanya itu selama 2 tahun, ya.
apalagi kalau ruangan publiknya tertutup. Nah, kalau di ruangan publik terbuka mungkin saja masih bisa pertukaran udaranya bebas bisa kita dapatkan. Tapi kalau untuk di ruang yang tertutup, ruang publiknya yang tertutup ya itu bisa kita pergunakan. Tapi tergantung lagi karena itu kan hanya himbauan ya. Untuk pelaksanaannya tergantung dari masyarakat untuk bisa menanggapi itu. Kemudian adanya kompleksitas dari perubahan yang akan kita lakukan. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan dengan adanya perubahan tadi. Kemudian perubahan itu dapat dibagikan ataupun ditularkan kepada orang lain. Dan yang kelima dapat dikomunikasikan. Jadi perubahan yang akan kita lakukan itu bisa kita jelaskan kepada orang lain. Apa sih dapat dikomunikasikan ini hampir sama kalau dia bisa keuntungan itu untuk diri sendiri, kalau dapat dikomunikasikan bisa menyebarkan kepada orang lain. Jadi Roger menyebutkan 5 faktor seseorang akan melakukan perubahan. Kemudian yang selanjutnya itu pendorong utama dalam perubahan perilaku, selain tadi Roger menyatakan ada 5, ada juga orang mau berubah perilaku itu lihat kondisi internal dan eksternalnya. Kondisi internalnya yang pertama adalah adanya motivasi dan kapabilitas. Jadi seseorang akan berubah kalau dia punya motif dari dalamnya apa sih gitu. Misalnya motif untuk sehat, atau motif ingin lulus tepat waktu, atau motivasi biar turun berat badan, atau motivasi apalagi ya, misal motivasi untuk keselamatan berkendara. Jadi itu banyak yang bisa dilakukan jika orang itu mau berubah. Dilihat dulu motifnya, motif dari dalam internal ya, atau juga motif eksternal. Karena adanya peluang, seseorang itu akan melakukan tindakan, akan melakukan perubahan kalau ada peluang. Jadi kalau dia motivasinya sudah ada, tapi belum ada kesempatan, ya tetap aja perubahan itu belum bisa terjadi. Misalnya, dia ingin membawa anaknya ke rumah sakit untuk imunisasi dasar ya. Tapi dia belum ada kesempatan untuk membawa anaknya, misalnya tidak ada jam, misalnya ibu itu bekerja sehingga tidak bisa membawa anaknya untuk ke rumah sakit karena jam kerja dia tidak mengizinkan dia untuk pergi atau tidak untuk masuk kerja. Pada saat dia libur, mungkin tempat atau kliniknya tidak buka, bisa jadi seperti itu ya. Jadi peluang itu akan menentukan bagaimana orang akan berubah. Contoh dari determinan perilaku individu terhadap kesehatan, salah satu contohnya adalah pola makan, kemudian aktivitas fisik, ya, alkohol, rokok, dan penggunaan narkoba atau yang lainnya. Ini masih banyak lagi. Jadi pola makan pun itu kita bisa lihat perubahan-perubahan perilaku dalam pola makan. Atau di pola makan ini tidak saja polanya ya, bagaimana mau cara menghidangkan makanan, variasi-variasi dalam makanan ya. Untuk kalian di sini sendiri konsumsi sayur selama seminggu kira-kira berapa banyak? Ada yang makan tidak suka sayur? Ada tidak? Beberapa sayur aja, Bu. Hanya pilihan ya, sayur-sayur pilihan. Ada yang tidak suka makan ikan? Sepertinya orang Kalimantan harusnya suka makan ikan ya. Ada yang tidak suka makan ikan? Mungkin ada Ibu. Dia suka semua kayaknya Ibu. Suka mungkin semua ya. Aja. Cuma sayangnya untuk di Indonesia kita konsumsi ikan itu masih sangat rendah. Ya walaupun ikan laut atau ikan sungai pun melimpah, ternyata konsumsinya itu masih kurang. Makanya ini sekarang teman-teman
dosen di perikanan mencoba menggali kembali berapa banyak sih konsumsi ikan orang Samarinda ini dalam waktu seminggu atau dihitung dalam waktu sebulan. Nanti dikalkulasikan itu rata-rata tuh berapa. Karena kalau seperti Jepang itu konsumsi ikannya cukup lumayan banyak gitu ya dibandingkan di kita. Untuk nilai pastinya saya kurang tahu berapa banyak konsumsi ikan di Indonesia ya, tapi beberapa teman peneliti dari pertanian, dari perikanan itu menyatakan masih kurang sekali masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi ikan. Jadi kalian sebagai agen of change ya untuk kesehatan masyarakat diharapkan bisa juga mempromosikan makan ikan atau gemar makan ikan. Atau yang lainnya juga untuk perubahan perilaku untuk aktivitas fisik. Aktivitas fisik misalkan aktivitas olahraga 30 menit, jalan 30 menit ya. Atau ini juga alkohol. Alkohol dan rokok ini dekat sekali. Hasil penelitian saya, merokok itu temannya tuh alkohol. Jadi mereka, para responden saya yang usia 22 sampai 39 tahun, pada saat awal-awal mereka mencoba merokok itu berbarengan juga meminum alkohol. Jadi ini dua perilaku yang saling berkaitan ya, saling erat. Nah ini juga harus menjadi determinan perilaku kesehatan untuk bisa dirubah ke arah yang lebih baik lagi. Dan yang selanjutnya adalah penggunaan narkoba. Itu juga masuk ke dalam determinan perilaku kesehatan yang harus dirubah. Kemudian perubahan perilakunya bagaimana sih bisa dimulai untuk berubah? Yang pertama itu faktor internal, yaitu faktor ini terjadi dalam diri manusia dalam bentuk faktor internal, antara lain perubahan perilaku ini biasanya karena keturunan. Kita lihat dia akan merubah perilaku ke arah yang lebih sehat, misalnya dari keturunannya. Jadi karena ada keturunan misalnya seperti diabetes. Diabetes itu merupakan penyakit, bukan penyakit keturunan, tapi akan memicu kalau ada keluarga yang sudah pernah ada yang keluarga yang terkena diabetes, misalkan orang tuanya terkena diabetes. Nah, anaknya mempunyai kesempatan menderita diabetes itu sekitar, anaknya berisiko untuk terkena diabetes itu sekitar 7%, 1 berbanding 3. Jadi jika ada seperti itu, nah seseorang itu harus mencoba untuk melakukan perubahan pada dirinya. Dengan cara apa ya? Dengan cara merubah perilaku hidupnya, misalkan aktivitas fisiknya, pola makannya ya. Nah, untuk ini juga menjadi satu screening tersendiri ya. Jika misalkan nih Anda semua nih, yang baik laki-laki maupun perempuan, setelah selesai S1 mau menikah, itu ada screening tersendiri untuk apa? Untuk melihat keturunannya nanti. Jadi pada saat memilih pasangan itu salah satunya kita harus juga melihat bagaimana keturunannya gitu. Apakah ada keluarga yang menderita diabetes ya, misalnya salah satu contohnya ya, atau ada keluarga yang ada menderita kanker. Jadi itu sebagai screening awal, bukan berarti nanti saya enggak mau pacaran sama dia atau enggak mau kawin sama dia, bukan seperti itu. Tapi dijadikan satu titik tolak untuk bisa merubah ke depannya. Jadi kalau sudah ada seperti ini, saya harus berperilaku seperti apa ya ke depannya terhadap pasangan saya. Jadi ini salah satu cara untuk kita bisa men-screening ataupun untuk bisa mencegah agar keturunan kita nanti tidak membawa penyakit karir yang kita bawa dari pasangan kita atau dari kita sendiri. Jadi itu
kalau itu diketahui sih, setidaknya nanti pasangan tersebut akan mencoba melakukan perubahan perilakunya, misalnya mencoba untuk gaya hidup sehat ya, atau mencoba untuk melakukan screening awal agar diketahui faktor-faktor apa saja yang akan memicu gangguan pada keturunannya nanti. Itu kalau ke depannya ya. Harusnya seperti itu kita lakukan sebagai calon pengantin. Cuma masih kurang perhatian di bidang tersebut. Ya. Itu untuk kedepannya bisa jadi salah satu masalah yang bisa menjadi penelitian nanti untuk skripsi. Kalau yang belum punya gambaran, ini salah satu bisa kalian ambil, misalkan bagaimana kesadaran calon pengantin terhadap screening awal kesehatan misalnya. Kemudian yang kedua untuk faktor internal yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin juga akan mempengaruhi perubahan perilaku. Bukan berarti laki-laki lebih cenderung berubah atau perempuan cenderung berubah. Nah, biasanya itu tergantung dari perubahan yang akan dilakukan. Misalnya untuk perubahan body image ya, seperti berat badan gitu. Itu banyaknya biasanya kaum wanita itu yang lebih aware dengan perubahan perilaku tersebut dibandingkan kaum pria. Kemudian sifat fisik. Kemarin kita sudah belajar bagaimana sifat manusia ya. Kan ada tuh yang bentuk-bentuk ini ya, bentuk-bentuk fisik ya. Endomorf, misalnya orang yang pendek gemuk, tinggi kurus, atau tubuh atletis gitu. Itu pun akan mempengaruhi bagaimana dia melakukan perubahan perilaku. Kemudian kepribadian juga akan mempengaruhi perubahan perilaku ya. Kepribadian yang kemarin ya, ada yang koleris, ada flegmatis ya, atau sanguin, itu pun akan berbeda cara perubahan mereka. Kemudian intelijensi ini berkaitan dengan dia mendapatkan informasi yang cukup. Kalau informasi tidak cukup, perubahan perilaku pun tidak akan terjadi karena dia tidak melihat apa sih manfaat dari perubahan yang akan dia lakukan. Kemudian yang terakhir adalah bakat. Nah, bakat di sini kalau dia punya bakat yang bagus ya akan dikembangkan ya ke arah yang lebih bagus lagi. Begitu pula di kesehatan ya, mungkin bakat-bakat yang terpendam, misalkan dia mempunyai bakat dalam berkomunikasi, kemudian dia bisa menjadi satu agen promotor kesehatan untuk bisa menularkan kepada orang lain. Kemudian faktor eksternalnya adalah pemicu perubahan perilaku yang terjadi dari luar diri manusia. Misalnya pendidikan. Ya, pendidikan, orang yang berpendidikan tinggi itu biasanya lebih aware untuk melakukan perubahan. Kemudian agama, karena mungkin di agama ada ajaran-ajaran tertentu yang mengharuskan kita untuk merubah perilaku buruk ke arah perilaku yang lebih baik. Kemudian budaya setempat dan lingkungan serta sosial ekonomi. Ini faktor-faktor yang dari eksternal. Ini secara perubahan perilaku secara umum ya. Kemudian WHO sendiri mencoba memberikan kategori dalam perubahan perilaku secara secara kesehatan ya, untuk perilaku kesehatan. Yang pertama adalah perubahan perilaku yang alamiah. Jadi di sini perubahan perilaku ini terjadi secara alamiah dalam diri manusia. Misalnya contohnya perubahan fisik dari muda ke tua, kemudian perubahan fisik yang lainnya misalnya rambutnya hitam menjadi putih, yaitu sudah menjadi kodrat alamiah manusia ya. Kemudian yang kedua perubahan terencana. Ini perubahan terencana adalah perubahan yang memang sudah direncanakan oleh orang tersebut. Misalnya dari pengangguran ingin berubah nasibnya berwirausaha untuk mendapatkan kehidupan yang layak ya. Kemudian juga ada kesiapan perubahan atau readiness to change. Yaitu perubahan perilaku yang terjadi karena adanya proses internal. Jadi proses internal ini seseorang masing-masing orang berbeda ya, variatif. Nah, kalau sudah seperti ini,
perubahan, terutama untuk perubahan yang terencana ya. Kalau natural, perubahan natural dan readiness to change ini biasanya karena ada proses yang secara alamiah berjalan. Kalau untuk yang perubahan terencana itu biasanya ada kesiapan-kesiapan yang akan dilakukan. Nah, salah satunya kemarin kalian sudah belajar tuh untuk perubahan terencana, yaitu plan TRA dan TPB. Di TRA kita belajar bagaimana seseorang akan berubah perilaku kalau dia punya niat. Nah, niat seseorang itu akan melakukan perilaku jika dia punya sikap terhadap perubahan yang akan dilakukan dan ada norma sosial yang membantu dia untuk bisa berubah perilakunya. Nah, bagaimana strateginya? Strategi dari untuk perubahan yang terencana ya. Jadi ini untuk perubahan yang terencana itu ada strateginya. Yang pertama yaitu dengan dilakukan enforcement, yaitu strategi perubahan dilakukan dengan cara paksaan. Dengan menggunakan peraturan-peraturan perundang-undangan ya. Ini yang dilakukan saat ini ya. Yaitu dengan adanya vaksinasi. Ya, vaksinasi booster sampai booster 3 ya. Nah, itu salah satu strategi untuk perubahan ya. Tapi ini biasanya tidak berlangsung lama ataupun tidak banyak orang yang mau melakukan kalau tidak ada berkepentingan di bidang tersebut. Nah, yang kedua yaitu education, yaitu strategi perubahan dilakukan dengan memberikan pengajaran, informasi, penyuluhan. Nah, perubahan yang ini perubahannya waktunya cukup lama, tapi bisa tahan lama ada di masyarakat perubahan tersebut. Jadi masyarakat diberi pendidikan lebih dalam, beri pengetahuan lebih dalam lagi tentang hal-hal yang harus dia lakukan jika dia melakukan perubahan. Jadi secara umum ya, dengan adanya enforcement dan education, nah WHO sendiri memiliki strategi dalam perubahan perilaku. Yang pertama menggunakan kekuasaan, yaitu enforcement ya, ataupun kekuasaan ataupun dorongan. Yang kedua yaitu memberikan informasi. Nah, tambahannya menurut WHO itu adanya partisipasi, diskusi partisipasi. Karena kalau memberi informasi saja ini sifatnya seperti penyuluhannya, sifatnya satu arah gitu. Nah, kalau ada diskusi partisipasi ini kita sebagai tenaga kesehatan bisa mengetahui sejauh mana sih perubahan yang sudah dilakukan, apakah ada hambatan. Jadi itu kita bisa berdiskusi antara petugas kesehatan dengan masyarakat yang akan melakukan perubahan. Jadi WHO menambahkan yaitu diskusi partisipasi. Jadi untuk strategi berubah bisa lakukan dengan kekuasaan, kemudian diberikan informasi dan diskusi partisipasi. Nah, determinannya kalau untuk kesehatan, tadi secara umum ya, kalau untuk kesehatan determinannya menurut WHO itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan baik individu maupun masyarakat. Teorinya banyak yang dilakukan, salah satu pencetus determinan perilaku adalah Elboom. Ini sudah saya berikan di awal-awal pertemuan kita, ya, yang masih ingat nih, ada lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan genetik. Nah, dari H.L. Bloom sendiri, dia memberikan presentasinya yang pengaruh kesehatan itu lingkungan, ya. Jadi lingkungan memiliki faktor yang cukup tinggi, yaitu mempengaruhi kesehatan sebesar 45%. Disusul dengan faktor perilaku sebanyak 30%, pelayanan kesehatan 20%, dan faktor genetik 5%. Jadi memang walaupun genetik 5% ini sulit untuk dirubahnya. Kalau lingkungan bisa dimodifikasi lingkungan. Perilaku bisa kita ubah dengan tadi strategi-strategi dari WHO ya. Kemudian pelayanan kesehatan kita bisa tingkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan. Namun kalau genetik di manusia itu
sulit kita rubahnya. Nah, makanya yang bisa kita lakukan untuk genetik, kita bisa meminimalisir ataupun memprediksi apa-apa saja yang akan terjadi jika faktor genetik itu mempengaruhi status kesehatan. Seperti contoh salah satu caranya yaitu yang tadi saya sebutkan di awal. Kalau mau menikah, kita lakukan dulu screening kesehatan. Sehingga setelah pernikahan itu, kalaupun mungkin waktu SMA belajar ya teori Mendel, teori genetik kromosom. Kalau resus pembawa, ibu carrier sama dengan ayah yang carrier gitu, anaknya pasti akan terjadi satu penyakit misalnya. Nah, itu kita mempelajari itu sehingga pada saat terjadi sesuatu pada keturunannya itu kedua belah pihak ya ibu dan ayah itu sudah siap. Jadi sebelumnya sudah memang dipertimbangkan. Jadi ini si Bloom ini, HL Bloom menyatakan status kesehatan dengan 4 determinannya. Ada lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan genetik. Walaupun sekarang banyak ya rekayasa genetika, tapi untuk di manusia itu masih sedikit penelitiannya. Kalau di hewan itu mungkin banyak dilakukan. Cuma itu kembali lagi kepada etika-etika dalam penelitian. Rada-rada agak sensitif sekali kalau untuk rekayasa genetika. Mungkin kalau di tanaman bisa ya misalnya varietas padi A dengan varietas padi B yang di sini unggul, misalnya varietas padi A itu unggul untuk banyaknya biji, varietas B itu unggul terhadap hama, dikawinkan gitu, nanti akan keluar varietas yang baru. Misalnya kalau untuk di pertanian itu masih banyak ya. Kalau untuk di manusia rekayasa genetika itu masih menjadi perdebatan dari segi etik. Nah, untuk kesehatan sendiri ada yang namanya SDH, Social Determinant of Health. Nah, di sini merupakan faktor sosial yang akan mempengaruhi kesehatan yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Jadi, contoh dari faktor-faktor dari Social Determinant of Health ini seperti kemiskinan, kita harus mempertimbangkan juga kemiskinan itu akan mempengaruhi kepada kesehatan. Kemudian kekurangan pangan, ya salah satu kekurangan pangan itu untuk kesehatan bisa mengakibatkan stunting. Kemiskinan juga bisa mengakibatkan stunting. Ketimpangan sosial ya atau diskriminasi itu menjadi satu determinan tersendiri dalam determinan sosial kesehatan. Kemudian kondisi anak-anak yang tidak sehat ya, sekarang lagi isu stunting ini cukup menjadi sorotan tersendiri karena di Indonesia masih banyak juga yang stunting, karena di stunting ini tidak saja muncul stunting pendeknya, tapi akan mengakibatkan kehidupan di masa depan anak tersebut. Kemudian status rendahnya pekerjaan. Ini rendahnya pekerjaan masih banyak buruh ataupun pekerja-pekerja yang tidak mempedulikan kesehatan, kurang peduli terhadap kesehatan, itu pun ada. Kemudian determinan yang lain yaitu kematian, ya tingginya angka kematian dan ketidakseimbangan kesehatan. Ini biasanya untuk sosial determinan ini lingkupnya lebih besar ya. Misalnya lingkup kota itu bisa kita lihat sosial determinan kesehatannya di satu tempat tersebut ataupun dalam satu negara juga bisa kita lihat. Jadi untuk social determinant of health ini macam-macam faktornya, diantaranya kemiskinan, kekurangan pangan, ketimpangan sosial, diskriminasi, ataupun kriminalitas juga bisa masuk di dalamnya. Yang selanjutnya dari determinan social of health, ya, ada juga aspek sosial budaya yang berhubungan dengan perilaku kesehatan.
Jadi kita lihat bagaimana aspek sosial budaya. Kalian sendiri sudah belajar di sosioantropologi kesehatan ya. Sistem religi dari satu agama pun akan mempengaruhi bagaimana dia menerapkan nilai-nilai agama yang berkaitan dengan kesehatan. Misalnya kalau di Islam kan ada tuh anadofatu minal iman, kesehatan itu sebagian daripada iman misalnya ya. Kemudian sistem dan organisasi masyarakat itu seperti apa ya? Mungkin berbeda antara sistem masyarakat Sunda sama masyarakat di Kalimantan misalnya, suku Dayak, suku Kutai atau suku Banjar. Itu pun akan mempengaruhi perilaku kesehatannya. Sehingga ada beberapa daerah di satu daerah itu lebih menonjol penyakit tertentu, misalnya penyakit A dibandingkan daerah B. Kemudian sistem pengetahuan, ini sistem pengetahuan juga berkaitan dengan sistem pendidikan ya. Sistem pendidikan, bagaimana pendidikan di kota dan pendidikan di desa. Itu akan berbeda karena mungkin di kota itu fasilitas pendidikannya cukup lumayan terfasilitasi dengan banyak, bagus ya. Sementara di desa mungkin peralatan-peralatan di sekolah pun kurang memadai. Kemudian bahasa, di sini perbedaan bahasa ataupun gaya bahasa itu akan bisa mempengaruhi bagaimana perilaku kesehatan seseorang. Misalnya suku dengan gaya bahasa yang ataupun intonasi logat yang keras dibandingkan dengan suku yang gaya bahasa logatnya lebih halus gitu. Itu pun akan berhubungan dengan perilaku kesehatannya. Atau masyarakat yang tinggal di pegunungan dengan masyarakat yang tinggal di di laut gitu ya, di di perairan, misalnya seperti itu. Gaya bahasanya pun berbeda. Kemudian berkesenian juga ada berhubungan dengan perilaku kesehatan juga. Jadi ada kesenian-kesenian ataupun acara adat yang bisa mempengaruhi perilaku kesehatan. Misalnya salah satunya ada satu suku yang adat, salah satu dalam adat berkeseniannya misalnya meminum satu gelas yang diminum untuk semua yang ikut dalam acara kesenian tadi. Jadi satu pertama yang minum, misalkan ketua sukunya minum, kemudian dialihkan ke orang sebelahnya, dan sebelah terusnya. Akhirnya apa? Akhirnya bisa jadi ada yang satu orang yang punya penyakit di pencernaannya, misalkan dari mulutnya, atau penyakit pernafasan. Pada saat itu gelas itu diminum bersama-sama, ya, secara bergantian, yang akhirnya bisa mengakibatkan penularan penyakit. Kemudian mata pencarian. Nah, dari mata pencarian juga akan mempengaruhi perilaku kesehatan. Berbeda mereka misalnya pada mata pencarian, misal salah satunya penyelam, misalnya penyelam. Untuk penyelam di Samarinda kan ada juga itu penyelam pasir ya, yang di pasir di Sungai Mahakam. Saya punya teman, bapaknya itu seorang penyelam pasir. Jadi dia bisa menyelam sampai ke dasar itu sekitar 13 meter ke dalam. Masih muda tidak masalah, tapi makin umur makin tua kegiatan itu masih terus dilakukan sehingga matanya itu agak keluar ya. Kemudian karena apa? Karena tekanan di dalam itu lebih tinggi tekanannya, sementara dia masih harus berada di dasar air. Itu mata pencarian. Atau mereka yang pemecah batu, itu bisa terjadi serpihan-serpihan dari batu menuju matanya. Atau mereka yang pekerja misalnya pekerja bangunan misalnya, bisa terjadi kecelakaan. Nah, itu dari mata pencarian. Kemudian penggunaan teknologi dan peralatan ini pun bisa mempengaruhi perilaku kesehatan. Makin banyak teknologi, makin canggih,
orang makin malas untuk bergerak ya. Kayak sekarang touchscreen ya, kita belanja semuanya dari HP aja selesai, sudah datang semua tanpa kita bergerak untuk pergi ke pasar. Yang pada awalnya kalau ke pasar kan banyak tuh yang bisa kita lakukan. Pertama, kita aktivitas fisik ya. Belanja di pasar itu minimal setengah jam tuh. Berarti dapat tuh aktivitas fisik. Yang kedua, kita dapat sosialisasi, bertemu dengan orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa juga refreshing dengan bertemu banyak orang. Nah, dengan adanya kecanggihan teknologi, itu semua akan tertutup. Ya. Kemudian bagaimana untuk metode diagnosis perilaku kesehatan? Beberapa sudah kalian pelajari sebelumnya, ada 6 teori yang sudah dipelajari. Ya, ini yang berkaitan langsung dengan perilaku kesehatan. Yang pertama teori Lorenz Green, ini saya akan mengulang sedikit. Tadi pertanyaan saya, belum ada yang jawab ya di teori Lorenz Green, baru 5 teori yang sudah dijawab oleh mahasiswa yang hadir saat ini. Jadi ada 3 teori untuk mendiagnosis perilaku kesehatan. Yang pertama itu teori Lorenz Green, yang kedua Snehandu, dan yang ketiga WHO. Kita lihat satu persatu ya. Ini mengulas kembali. Jadi teori Lorenz Green ini yang diambil pada diagnosis perilaku. Karena teori Lorenz Green dia memiliki 4 diagnosis ya, kemudian intervensi, evaluasi, ada evaluasi 2, ada 2 tahap evaluasi. Jadi ini tidak semua dari kerangka teori Lorenz Green. Nah, kalau untuk behaviornya sendiri, untuk perilakunya, ini hafalinnya kayak gini aja, paling gampang menghafalinya. Untuk behavior itu terjadi kalau ada predisposing factor, enabling factor, dan reinforcing factor. Nah, di sini sebelum ke faktor perilakunya, Green sendiri membuat diagnosis perilaku kesehatan itu dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor perilaku dan faktor di luar perilaku. Ini sama kaitannya dengan HL Bloom tadi, perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan genetik itu di luar perilaku. Ya. Nah, untuk perilakunya sendiri, Green itu membuat 3 faktor. Yang pertama predisposisi atau predisposing factor. Untuk predisposing factor ini biasanya untuk penelitian-penelitian itu yang diambil adalah bagaimana pengetahuan dia, sikap dia, kepercayaan masyarakat, keyakinan, nilai-nilai yang ada di masyarakat. Ini masuk janji predisposing factor. Kemudian enabling faktornya, faktor pendukungnya apa saja. Jadi yang terkait dengan ketersediaan atau tidak tersedianya fasilitas sarana kesehatan. Dan reinforcingnya itu dari luar individu itu. Bagaimana dia akan berperilaku. Itu bisa melihat dari sikap petugas kesehatan, kelompok reference, ya siapa saja. Jadi untuk Lorenz Green yang dihafalin ini rumusannya ini. Behavior akan terjadi kalau predisposingnya ada, nah, kemudian enablingnya atau adanya enabling atau adanya reinforcing. Tidak harus ketiga-tiganya ini ada. Bisa semuanya atau bisa salah satu atau salah 2 dari ini. Misalnya seseorang akan melakukan imunisasi kesehatan kalau dia memiliki pengetahuan yang cukup, kemudian memiliki sifat yang positif bahwa imunisasi itu sangat baik untuk kesehatan dirinya, dan percaya bahwa imunisasi itu tidak membuat dia tambah sakit. Nah, enablingnya apa? Faktor pendukungnya ternyata fasilitas kesehatan yang ada di situ memfasilitasi masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi. Nah, faktor pendorongnya, reinforcingnya apa? Dia melihat bahwa kelompok referensinya, misalnya ibu wali kota pun membawa anaknya untuk vaksinasi. Nah, ini berarti ketiga faktor ada semua untuk seseorang mau melakukan perilaku kesehatan. Itu dari Lorenz Green. Ini untuk kelompok
Lawrence Green ini tambahannya ya untuk bisa lebih diingat kembali. Kemudian yang kedua adalah Snehandu. Dari Snehandu itu rumusannya ini. Behavior akan terjadi jika ada behavior intention, ada social support, ada accessibility of information, sama ada personal autonomy dan adanya action situation. Nah, di sini yang pertama, menurut Snehandu, kalau orang itu mau melakukan perilaku kesehatan, dia mempunyai niat dulu. Saya mau membawa anak saya ke posyandu untuk dilakukan pemantauan tumbuh kembang. Kemudian adanya dukungan sosial di masyarakat sekitar, misalnya ini seperti contoh yang tadi ya, Ibu tadi dukungan kesehatan, dan posyandu ini kan akan ada penyuluhan juga misalnya. Kemudian ada atau tidaknya informasi. Di sini misalnya seperti tadi contohnya kalau posyandunya itu aktif, ada berarti dia akan terus mendapatkan informasi yang lebih update, minimal update informasi tentang anaknya. Oh, bulan lalu anak saya beratnya 8 kilo, bulan ini naik 8 kilo, 5 on, 8,5 misalnya. Kemudian dilihat tumbuh kembangnya bagaimana, oh ternyata perkembangannya sudah bagus, motorik halusnya sudah berjalan dengan sesuai umurnya misalnya, berarti dia dapat informasi. Kemudian otonomi pribadi yang bersangkutan dalam hal ini mengambil tindakan atau keputusan. Nah, keputusan untuk membawa anak ke posyandu itu bagi sebagian ibu-ibu itu masih banyak yang enggan. Yang pertama mungkin karena posyandunya pagi hari sementara ibu-ibu masih repot, bisa jadi seperti itu. Atau ibu-ibunya bekerja, anak itu dititipkan sehingga tempat penitipan sama posyandunya berjauhan. Nah, ini pun akan mempengaruhi si ibu tersebut untuk melakukan tindakan kesehatan. Kemudian yang kelima adalah situasi yang memungkinkan untuk bertindak atau tidak bertindak. Action situation-nya seperti apa? Seperti tadi juga, misalnya posyandunya ada, tapi si ibunya tadi tidak dapat izin untuk membawa anaknya ke tempat posyandu karena dia bekerja misalnya. Jadi ini menurut Snehandu ada 5 faktor atau 5 determinan yang bisa mempengaruhi seseorang itu melakukan perilaku kesehatan. Jadi dihafalin saja ini rumusannya kalau kalian dulu belajar matematika ya ini rumusannya. Jadi behavior akan berfungsi jika behavior intentionnya akan ada, dia punya, atau juga dia mempunyai social support, atau juga dia mempunyai accessibility of information ya, kemudian atau juga dia bisa mengambil tindakan, atau juga ada action situation atau kesempatannya. Itu ada 5 determinan untuk Snehandu ya. Kemudian kalau untuk WHO dia punya 4 determinan untuk mendiagnosis perubahan perilaku. Yang pertama adalah pemahaman dan pertimbangan, thought and feeling ya, yakni berbentuk pengetahuan, persepsi, sikap, kepercayaan, penilaian terhadap objek. Nah, ini hampir sama dari punyanya si Lawrence Green, yaitu di predisposing factor. Kemudian yang kedua dari WHO adalah adanya orang reference, personal reference. Ini sama juga di Lawrence Green, adanya reinforcing factor. Ya. Kemudian adanya sumber daya. Di sini berkaitan seseorang akan berubah kalau dia memiliki fasilitas yang cukup, memiliki uang yang cukup, memiliki waktu tenaga ya. Jadi seorang kalau mau berubah, pengetahuan sudah ada, kemudian dia sudah bisa melihat orang reference, tapi dia tidak punya waktu yang cukup untuk melakukan itu, ya sama aja perubahan perilaku belum terjadi. Kemudian yang terakhir dari WHO adalah dia melihat juga budaya.
kebiasaan, nilai-nilai tradisi itu menjadi salah satu way of life ya, gaya hidup seseorang di dalam kehidupannya, sehingga akan mempengaruhi bagaimana orang tersebut berperilaku. Nah, perbedaannya dengan Lawrence Green dari WHO ini, di Lawrence Green tidak dilihat sumber sama kebudayaan. Kalau WHO dia menggabungkan antara pemahaman dan pertimbangan, ya, thoughts and feeling, kemudian personal reference, ini hampir sama dengan punyanya Lawrence Green. Bedanya di sini adanya research sama culture. Jadi ini yang perlu dihafalin lagi nih, ya, pola ininya nih. B, behavior sama dengan fungsi. Nah, fungsinya ini bisa karena thoughts and feeling, bisa karena personal reference, bisa karena research, dan bisa karena culture. Jadi kita pada saat ingin merubah perilaku, tergantung nih, kita mau pakai yang mana, mau pakai punyanya Snehandu. Nah, kalau Snehandu samanya dengan teori apa yang setelah kalian kemarin presentasikan? Mirip dengan teori apa? Halo? Dikaitkan dengan presentasi kemarin, Snehandu ini mirip dengan teori apa? Health belief model, Bu. Ya. Health Siapa? belief model. Di health belief model, di apanya di health belief model? Yang Mungkin itu Bu yang niat seseorang untuk bertindak sehubungan dengan kesehatan atau keperawatan kesehatan atau perawatan kesehatan. Iya, betul Nada ya. Jadi ini Snehandu ini kita bisa lihat kesamaannya dengan teori TRA dan TPB. Karena adanya ini nih, adanya intention, adanya social support, ini masuk di social norm. Apakah ada norma-norma sosial di sekitarnya ya? Ini mirip ya. Oke, dari metode diagnosis tadi ini secara umum ada 4 langkah untuk perubahan perilaku yang berkelanjutan. Jadi ini untuk tambahan untuk Anda sendiri ya, misalkan mau melakukan perubahan perilaku, bisa juga dengan Anda mencoba untuk mengamati diri Anda sendiri dan efeknya jika Anda mau berubah. Kemudian menganalisis apa yang Anda amati, kemudian menyusun strategi untuk rencana aksinya, kemudian baru mengambil tindakan. Nah, kalau cara-cara ini mirip dengan teori apa nih? Ini mirip dengan TTM. Ya, di TTM itu sudah masuk mengamati, ini berarti dimasuk di contemplation. Kemudian menganalisis, untuk persiapan, menyusun strategi persiapan, mengambil tindakan di action. Jadi ini hampir sama dengan teori TTM. Jadi teori-teori yang pelajari itu Anda harus bisa mengkaitkan, ini mana kekurangan teori A, mana kekurangan teori B, mana kelebihan di teori A, mana kelebihan di teori B. Anda mencoba untuk mencari benang merah, mencari sinkronisasi antara satu teori dengan teori yang lain. Agar pada saat Anda melakukan mau memilih teori, itu cari yang benar-benar tepat untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk tahapan-tahapan dalam perubahan perilaku, ini menurut Hanlon, dia membuat 4 tahapan dalam perubahan perilaku. Ada sensitisasi, ada publisitas, edukasi, dan motivasi. Ini edukasi ya, kurang I. Yang pertama adalah tahap sensitisasi. Pada tahap ini
memberikan tujuan untuk memberi informasi dan kesadaran pada masyarakat berkaitan dengan kesehatan. Nah, pada tahap ini, tahap sensitisasi ini tidak memberikan peningkatan pengetahuan. Jadi hanya informasi saja. Kemudian juga tidak mengarah pada perubahan sikap, belum merubah perilaku tertentu, dan biasanya bentuknya ini, bentuk kegiatannya adalah radio spot, poster, selebaran, flyer yang dibagikan saja. Ini mengajak kepada semua orang, mereka sensitif enggak sih terhadap informasi-informasi yang diberikan. Kalau aware, biasanya dia akan baca gitu. Tapi kalau enggak aware gitu, enggak lah, saya enggak perlu. Biasanya nih sering ya Pak, kalian dapatkan ini untuk penyebaran informasi, misalnya kalau di lampu merah suka dapat tuh selebaran nih, mau selebaran apa aja itu, mau sedot WC kah apa ya, banyak aja itu, ataupun pengobatan herbal gitu ya, dan lain sebagainya. Itu dia hanya memberikan informasi doang gitu. Nanti kalau misalkan itu hal tersebut dia mau melihat lebih lanjut, akan beralih ke publisitas, yaitu kelanjutan tahap sensitisasi, yaitu penjelasan lebih lanjut bagaimana jenis atau macam pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi itu orang tersebut akan datang untuk mendatangi ataupun mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Nah, ini bentuknya ada press release ataupun juga konsultasi ya. Orang datang untuk menanyakan. Biasanya itu, kalau sekarang mungkin bentuknya bukan seperti radio spot ya pada sensitisasi ya. Sekarang lebih banyak iklan-iklan di media sosial. Biasanya kalau lihat media sosial kan muncul tuh berbagai macam iklan gitu. Itu hanya untuk melihat tes pasar saja gitu, untuk melihat sensitivitasnya bagaimana. Nah, kalau ada yang tertarik, dia biasanya akan mencoba menanyakan lebih lanjut jenis iklan, jenis layanannya seperti apa gitu. Nah, nanti si orang yang memberikan informasi tersebut akan memberikan informasi lebih lanjut berkaitan dengan informasi yang diberikan. Misalnya salah satunya misal pengobatan herbal, misal ya. Dia akan menjelaskan lagi pengobatannya seperti apa, ada di mana, bagaimana pelayanannya, dan lain sebagainya. Nah, pada tahap publisitas sudah dapat, nah ini tahap selanjutnya, tahap edukasi. Tahap edukasi di sini untuk meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap, serta mengarahkan pada perilaku yang diinginkan oleh kegiatan atau program. Nah, misalnya kalau kita berkaitan dengan seperti awal-awal COVID ya, berkaitan dengan protokol kesehatan, awalnya kan hanya informasi-informasi di baliho, spanduk, dan lain sebagainya untuk prokes. Kemudian press release-nya bagaimana kasus-kasus di Indonesia kejadian COVID ya. Nah, kemudian lanjut ke edukasi yang lebih detail lagi. Ini biasanya kalau kemarin untuk COVID tidak proses belajar mengajarnya bukan dalam kelas gitu ya, tapi banyak webinar yang dilakukan, banyak juga video-video edukasi yang diberikan, karena waktu awal-awal kan tidak bisa kita langsung bertemu ya, social distancing berlaku, sehingga metode belajarnya pun semua serba online. Nah, itu salah satu bentuk kegiatan edukasinya. Dan tahap yang terakhir untuk meningkatkan edukasi tadi, yaitu dilanjutkan dengan diberikannya motivasi agar masyarakat mau terus mempertahankan perilaku positifnya, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, ya, kemudian menjaga jarak, itu kan 3M, kemudian lanjut jadi 5M ya. Jadi itu berbeda-beda, atau sampai 6M. M yang ke-6 itu tidak makan bersama. Nah, itu perlu dilakukan motivasi kepada masyarakat agar mereka benar-benar mempertahankan perubahan yang sudah dilakukan.
Nah, ini yang tahap ini ya, yang tahap evaluasi, tahap motivasi ini yang biasanya mengalami ini ya, hambatan, karena masyarakat kalau sudah terlalu lama akan menurun kembali motivasinya. Sama dengan kemarin waktu rame-rame COVID ya, karena sudah jenuh masyarakat dengan keadaan, akhirnya mereka abai lagi, malas menggunakan masker, malas cuci tangan, kemudian tidak jaga jarak ya. Nah, itu kita sebagai petugas kesehatan bagaimana tetap memotivasi mereka untuk berada pada perilaku positifnya. Jadi empat tahapan tadi itu yang bisa dilakukan oleh kita untuk merubah perilaku menurut teorinya Hanlon. Nah, selain teori Hanlon ada juga beberapa teori yang lainnya. Ya, seperti health promotion model, ini banyak modelnya di sini. Kemudian health building model sudah kalian pelajari kemarin, bagaimana seseorang akan bertindak atau berperilaku jika dia merasa ada ancaman. Ancaman itu dari apa? Dari belief-nya, dari perceived belief tentang kerentanan sama keseriusan. Kalau dia merasa rentan dan serius terhadap penyakit tersebut, itu merasakan jadi satu ancaman, dia akan merubah perilakunya. Atau seseorang masih di health belief ya, yang ketiga yaitu adanya perceived benefit, adanya manfaat dari yang akan dia lakukan. Jika dia berhenti merokok, maka dia akan bisa menyimpan banyak uang, bisa menabung, kemudian juga dia bisa mendapatkan kesehatan, atau dia bisa memberikan uang itu kepada kebutuhan anaknya. Akhirnya dia berhenti merokok. Kemudian yang selanjutnya di health belief model ada juga perceived cost ataupun perceived barrier. Ya, ada juga health motivation-nya di health belief model, ada juga self efficacy dari health belief model. Itu semua jika memiliki hal yang positif akan merubah perilaku. Kemudian yang ketiga adalah TTM, Trans-Theoretical Model. Nah, model TTM di sini seseorang akan berubah dengan melalui tahapan-tahapan. Yang pertama pre-contemplation ya. Di pre-contemplation itu seorang tidak memiliki keinginan untuk berubah. Ini Anda pelajari lagi, TTM sudah dipelajari ya. Kemudian pada saat ada perubahan, ingin berubah, adanya niat untuk berubah, atau pada tahapan contemplation. Nah, setelah tahapan contemplation dia jalani, dia akan beralih kepada tahap preparation, persiapan. Nah, kesiapan sudah, biasanya waktunya sebulan, persiapan dia lalu akan melakukan action-nya. Nah, di action sampai maintenance itu perlu waktu sekitar 6 bulan masing-masingnya. Jadi untuk perubahan, kita bisa menggunakan ini juga, atau menggunakan TRA. Di TRA, seseorang akan berubah kalau ada niat. Nah, niat seseorang untuk berubah itu dipengaruhi dari sikapnya. Dia punya sikap yang positif tidak untuk perubahan. Kemudian juga dipengaruhi oleh sosial norm yang ada di sekitarnya. Apakah orang di sekitarnya mendukung untuk dia berubah atau tidak mendukung untuk dia berubah. Dan yang terakhir adalah ada diffusion of innovation theory. Teori difusi inovasi. Ini kita sudah belajar di komunikasi kesehatan. Ya, bagaimana seorang akan mengambil inovasi-inovasi yang baru. Ada yang masih ingat di komunikasi kesehatan kemarin tuh? Teori difusi inovasi, perubahan kategori orang yang inovasi itu biasanya berapa persen? Inovator kalau dikerucut itu kerucut itu ada yang paling sebelah kiri, paling ujung. Itu inovator ada sekitar 22,5% saja. Yang paling kanan sekali adalah kaum apa? Kaum yang lagat. Ada yang masih ingat kaum lagat itu kaum apa? Yang kolot mungkin Ibu.
Betul sekali, kaum yang kolot, orangnya juga sedikit sekali, sedikit saja, tapi orang tersebut punya pengaruh di masyarakat. Sehingga kita pun tidak bisa abai kepada orang-orang yang kaum kolot tadi. Tetap harus ada cara untuk bisa mempengaruhi dia untuk mengikuti perubahan atau inovasi yang ada. Salah satu caranya dengan menggunakan komunikasi advokasi. Itu sudah didapatkan kalian di mata kuliah komunikasi kesehatan. Itu ya, jadi bagaimana cara pandang kalian terhadap teori-teori ini? Ini ada tambahan, ini hanya mengulang kembali teori yang sudah disampaikan. Jadi satu mata kuliah dengan mata kuliah lain itu saling berkaitan, sehingga tidak berdiri sendiri. Jadi itu ada saling berkaitan. Biar apa? Biar kalian bisa mensintesa seperti yang taksonomi belum nyatakan untuk pengetahuan, itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Nah, salah satu tingkatannya adalah membuat sintesa atau menganalisis satu program, satu teori dengan teori yang lain. Walaupun kalian semester 2 ya, tapi ini kalian sudah banyak ke teori. Walaupun ini teori hanya sebatas pintas, nanti di semester 4 dan semester 6 kalau ngambilnya promkes ya, di semester 6 kalau ngambilnya promkes akan lebih dalam lagi mempelajari teori-teori ini. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Sudah paham? Mudah-mudahan paham ya materi yang bisa yang saat ini saya sampaikan. Jadi saya ingatkan kembali lagi bagaimana perubahan perilaku itu bisa terjadi. Bentuk-bentuk perubahannya bisa secara alamiah, bisa secara terencana, ataupun readiness to change-nya ada juga, atau kesiapan untuk berubah. Dari itu, untuk berubah tadi, strategi untuk berubahnya WHO menyatakan ada karena kekuasaan, ada karena apalagi? Menurut WHO, strategi promosi kesehatan, strategi untuk berubah, selain karena adanya kekuasaan, kekuatan, ataupun dorongan, ada apa lagi? Ada apa lagi? Diskusi partisipasi. Diskusi partisipasi. Sebelum diskusi ada apa? Pemberian informasi. Iya, betul. Ada pemberian informasi. Jadi, mana yang lebih tahan lama itu? Antara ada kekuasaan dengan adanya memberi informasi. Lebih bertahan lama perubahannya. Seseorang kalau dikasih paksaan, berubahnya akan lama atau tidak? Tidak, Ibu. Tidak ya, karena dia berubah karena terpaksa. Tapi kalau dia berubah diberikan pendidikan, itu biasanya akan lebih tahan lama perubahannya. Oke, untuk teori perubahan, untuk bentuk-bentuk dari perubahan perilaku ada 3 teori itu yang tadi sudah disampaikan. Teori apa aja? Jadi untuk mendiagnosis perilaku, metode untuk mendiagnosis perilaku ada 3 teori yang bisa digunakan. Apa aja? Teorinya apa aja? Tadi yang baru saya sampaikan. Metode untuk mendiagnosa perilaku. Apa aja teorinya? Teori Lawrence Green.
Iya, Lawrence Green, apalagi Afifah? Teori Senandu Bekar, Nandu yang sama terakhir WHO. Nah, kalau di WHO apa aja itu ininya determinannya? Thoughts and Feeling, Ya, Personal Reference, Researches, Kultur. Iya, bagus sekali ya. Jadi itu nanti dipelajari kembali, nanti kita akan bertemu untuk di ujian akhir semester ya. Sudah siap ya untuk ujian akhir semesternya. Oke, itu saja. Sebelum saya tutup, apa ada yang ingin bertanya? Mohon izin Ibu. Ya. Izin menyampaikan untuk si kemas belum dibuka Ibu. Oh iya, sebentar ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan dipimpin doa untuk penutup. Izin masuk Ibu. Ya, silakan. Baik, sebelum mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini kelas A ya? Iya, Bu. Iya, Ibu. Ya. Oke, sudah saya buka presensinya. Silakan untuk bisa diisi. Untuk yang dispensasi, mohon hubungi Mas Respian ya, langsung hubungi adminnya saja. Oke, saya cukupkan pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Pagi Bu, terima kasih Bu. Saya N ya. Semoga sehat selalu.